Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, teman-teman mahasiswa Prodi Manajemen Logistik Institut Setiami ya, yang tentunya saya cintai dan banggakan. Semoga teman-teman mahasiswa juga selalu dalam keadaan sehat ya. Saya Dr. Yuli Evita, SEMA, dosen program studi manajemen logistik Institut Setiami, akan memberikan materi perkuliahan kepemimpinan, di mana capaian pembelajaran setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang konsep dasar kepemimpinan. Ya, teman-teman, terkait dengan kepemimpinan ya, sejarah umat manusia itu memperlihatkan kepada kita bahwa sejak zaman dahulu, manusia yang hidup berkelompok sudah mengenal istilah kepemimpinan. Ya, kepemimpinan itu menyentuh berbagai segi kehidupan manusia seperti cara berkarya, bertetangga, bermasyarakat, bahkan bernegara. Nah, betapa pentingnya kepemimpinan dan betapa manusia membutuhkannya. Sampai ada yang berpendapat bahwa dunia atau umat manusia di dunia ini pada hakikatnya hanya ditentukan oleh beberapa orang saja, yaitu yang berstatus sebagai pemimpin. Ya. Oke. Lalu apa kepemimpinan itu? Apakah kepemimpinan itu? Nah, apa yang dimaksud dengan kepemimpinan? Pengertian kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan dalam diri seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam hal bekerja. Nah, di mana tujuannya adalah untuk mencapai target atau goals organisasi yang telah ditentukan. Nah, apabila kita ingin mempelajari dan memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan kepemimpinan, perlu terlebih dahulu mengerti dan paham arti atau batasan istilah kepemimpinan. Pemahaman terhadap batasan tentang kepemimpinan adalah awal yang sangat penting dalam mempelajari, memahami, menganalisis, dan juga menarik kesimpulan terhadap hal-hal tersebut. Nah, ini kepemimpinan itu berasal dari kata pimpin. Nah, mempunyai awalan apa ya? Awalannya pe dan akhirannya an ya, kan kepemimpinan. Ya, itu yang menunjukkan sifat yang dimiliki oleh pemimpin itu. Kata pimpin itu mengandung pengertian mengarahkan, membina atau mengatur, serta juga menuntun dan menunjukkan ataupun mempengaruhi. Ya. Nah, menurut Dabin, kepemimpinan adalah aktivitas para pemegang kekuasaan dan pembuat keputusan. Nah, para ahli manajemen itu berpendapat bahwa kepemimpinan sebagai suatu konsep manajemen di dalam kehidupan organisasi mempunyai kedudukan strategis dan merupakan gejala sosial yang sangat diperlukan dalam kehidupan berkelompok. Pemimpinan itu merupakan titik sentral dan dinamisator seluruh proses kegiatan organisasi. Karena kepemimpinan mutlak diperlukan bila terjadi interaksi kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, oleh karena itu, kata Blanchard mengungkapkan bahwa esensi kepemimpinan itu adalah tercapainya tujuan melalui kerjasama kelompok. Kepemimpinan itu sebagai konsep manajemen seperti dikemukakan oleh Stockdale dapat dirumuskan ke dalam beberapa definisi ya, tergantung dari mana titik tolak pemikirannya. Nah, menurutnya kepemimpinan itu merupakan suatu seni untuk menciptakan kesesuaian paham. Ya. Terus yang kedua, kepemimpinan merupakan suatu bentuk persuasi dan inspirasi.
Kepemimpinan merupakan suatu kepribadian yang mempunyai pengaruh. Ya, kepemimpinan merupakan tindakan dan juga perilaku dan juga titik sentral proses kegiatan kelompok, hubungan kekuatan atau kekuasaan, sarana pencapaian tujuan, suatu hasil dari interaksi, peranan yang dipolakan, dan juga inisiasi struktur. Nah, untuk lebih mendalami arti dari lingkup butir-butir kepemimpinan tersebut, kita akan uraikan ya. Satu, tadi apa? Pembinaan sebagai suatu seni untuk menciptakan kesesuaian paham, yaitu artinya bahwa setiap pemimpin melalui kerjasama yang sebaik-baiknya harus mampu membuat para bawahan mencapai hasil yang telah ditetapkan. Nah, peranan pemimpin adalah memberikan dorongan kepada bawahannya untuk mengerjakan apa yang dikehendaki pemimpin. Oleh karena itu, kepemimpinan adalah suatu seni bagaimana membuat orang lain mengikuti serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan. Nah, itu pemimpin itu eh, harus punya seni bagaimana orang lain itu bisa mau mengikuti apa yang kita arahkan. Ya. Nah, yang kedua, kepemimpinan juga sebagai suatu bentuk persuasi dan inspirasi. Itu maksudnya adalah kepemimpinan adalah suatu kemampuan mempengaruhi orang lain yang dilakukan bukan melalui paksaan, tapi melainkan melalui himbauan dan persuasi. Ya, jadi ada eh, pendekatan secara persuasif kepada orang lain untuk mempengaruhi orang lain tersebut. Nah, kemudian kepemimpinan itu adalah suatu kepribadian yang memiliki pengaruh. Jadi maksudnya kepribadian itu dapat diartikan sebagai sifat-sifat dan watak yang dimiliki oleh pemimpin yang menunjukkan keunggulan sehingga menyebabkan pemimpin memiliki pengaruh terhadap bawahannya. Kemudian kepemimpinan adalah tindakan dan perilaku. Nah, itu maksudnya apa? Artinya kepemimpinan digambarkan sebagai serangkaian perilaku seseorang yang mengarahkan kepada kegiatan-kegiatan bersama. Kepemimpinan merupakan titik sentral proses kegiatan kelompok. Artinya apa? Artinya dalam kehidupan organisasi, kepemimpinan diharapkan dapat melahirkan berbagai gagasan yang baru yang memberikan eh, dorongan lahirnya sebuah perubahan ya, kegiatan dan juga seluruh proses kegiatan kelompok. Nah, kepemimpinan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kelompok dan menduduki posisi tinggi dalam kehidupan kelompok dalam menentukan struktur kelompok, suasana kelompok, dan aktivitas kelompok. Ya. Selanjutnya, kepemimpinan merupakan hubungan kekuatan dan kekuasaan. Nah, di sini maksudnya apa? Artinya, kepemimpinan sebagai suatu bentuk hubungan sekelompok orang, hubungan antara yang memimpin dan yang dipimpin, di mana hubungan tersebut mencerminkan seseorang atau sekelompok orang berperilaku karena adanya kewibawaan yang ada pada seorang pemimpin pada orang yang dipimpin, gitu. Ya, jadi orang yang memimpin lebih banyak mempengaruhi daripada yang dipengaruhi. Kemudian kepemimpinan sebagai sarana pencapaian tujuan. Nah, ini maksudnya adalah pemimpin merupakan seseorang yang memiliki suatu program dan yang berperilaku secara bersama-sama dengan anggota kelompok dengan mempergunakan cara atau gaya tertentu sehingga kepemimpinan mempunyai peranan sebagai kekuatan dinamik yang mendorong, memotivasi ya dan mengordinasikan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian kepemimpinan merupakan hasil dari interaksi. Artinya kepemimpinan itu sebagai suatu proses sosial yang merupakan hubungan antar pribadi, ya, di mana pihak lain mengadakan penyesuaian.
Nah, suatu proses saling mendorong dalam mencapai tujuan bersama eh, itu merupakan salah satu tujuan atau eh, apa namanya yang akan dicapai oleh seorang pemimpin, ya, untuk selalu mendorong untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kepemimpinan bukan merupakan sebab, melainkan sebagai akibat atau hasil dari perilaku kelompok. Nah, kepemimpinan itu timbul dari proses interaksi kelompok itu sendiri. Nah, kepemimpinan adalah benar apabila diakui dan didukung oleh anggota kelompok. Nah, yang kesembilan, kepemimpinan adalah peranan yang dibedakan. Ya, dalam kehidupan organisasi, masing-masing anggota mempunyai peranan yang berbeda-beda dalam mencapai tujuan. Nah, anggota kelompok mempunyai sumbangan yang berbeda-beda juga. Demikian pula kepemimpinan muncul sebagai akibat interaksi dalam kehidupan organisasi. Karena kelebihan dan gagasan-gagasannya itu dia diangkat menjadi seorang pemimpin karena dia mempunyai kelebihan, dia punya gagasan-gagasan baru, ide-ide baru gitu ya. Apa yang harus dilakukan oleh organisasinya. Untuk itu dia diangkat sebagai seorang pemimpin. Sejauh seseorang dipandang oleh anggota lain sebagai sumber yang dapat memberikan sumbangan yang tidak dapat diabaikan, akan diangkat dan diakui sebagai seorang pemimpin. Nah, yang terakhir, yang 10, yang tadi ya, kepemimpinan adalah sebagai inisiasi struktur. Ya, kepemimpinan jangan dipandang sebagai jabatan pasif, melainkan harus berperan sebagai suatu jabatan yang terlibat dalam suatu tindakan dan interaksi sebagai bagian dari proses pemecahan masalah. Teman-teman, ada yang ingat tadi yang saya jelaskan terkait dengan pengertian kepemimpinan? Apa yang kalian tahu tentang kepemimpinan? Sesuai dengan tadi yang saya jelaskan. Coba ada yang tahu apa itu kepemimpinan? Silakan. Kepemimpinan itu apa? Iya, Bu, saya mau menjawab terkait apa itu kepemimpinan. Ya, Kepemimpinan itu merupakan sebuah bidang ya, Mbak Dinda. Kepemimpinan merupakan sebuah bidang riset dan juga keterampilan praktis yang mencakup kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk memimpin atau membimbing orang lain, tim atau seluruh organisasi, Bu. Baik, terima kasih Mbak Dinda. Saya lanjutkan ya teman-teman. Saya lanjutkan. Jadi kepemimpinan sebagai konsep manajemen seperti dikemukakan oleh Stockdale dapat dirumuskan ke dalam beberapa definisi ya, tergantung dari mana titik tolak pemikirannya ya. Tadi yang sudah saya katakan ya, ada 10 hal. Mungkin Mbak Dinda bisa atau teman-teman yang lain bisa tahu salah satunya apa tadi? Yang pertama adalah terkait dengan suatu seni untuk menciptakan kesesuaian paham ya. Bisa dijelaskan maksudnya apa tadi Mbak Dinda? Ada yang tahu atau yang lainnya? Pemimpinan sebagai suatu seni untuk menciptakan kesesuaian paham. Artinya apa? Ya, jadi kepemimpinan sebagai suatu seni untuk menciptakan kesesuaian paham artinya bahwa setiap pemimpin melalui kerja hasil terhadap bawahan untuk mengerjakan apa yang dikehendaki pimpinan. Oleh karena itu, kepemimpinan adalah suatu seni bagaimana membuat orang lain mengikuti serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan itu. Ya, baik, terima kasih. Ya, demikian ya. Jadi bisa saya lanjut ya. Jadi menurut Burns, kepemimpinan itu adalah pemimpin membujuk pengikut untuk mencapai tujuan bersama. Nah, tujuan ini merefleksikan nilai-nilai, motivasi, keinginan, kebutuhan, aspirasi yang diharapkan oleh pemimpin dan juga pengikut. Nah, menurut teori lain, menurut Harold Webos mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses atau sejumlah tindakan
di mana satu orang atau lebih pemimpin menggunakan pengaruhnya, menggunakan kewenangannya atau kekuasaannya terhadap satu atau lebih eh, dari satu orang, yaitu pengikutnya, dalam menggerakkan sistem sosial untuk mencapai satu atau lebih tujuan sistem sosial. Nah, itu menurut siapa tadi? Harold W. Bowles ya. Nah, menurut Bowles tersebut, tujuan sistem sosial adalah memenuhi kebutuhan, produktivitas, inovasi, dan pemeliharaan organisasi sistem sosialnya. Ya, itu terkait dengan pemimpin. Jadi, pemimpin dapat mempengaruhi pengikutnya dengan cara memberi contohnya. Karena pemimpin tersebut itu bisa menjadi panutan atau role model bagi pengikutnya. Sementara menurut Gary mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses pemimpin dalam mempengaruhi pengikut untuk menginterpretasikan keadaan, untuk pemilihan tujuan organisasi, pengorganisasian kerja, memotivasi pengikut untuk mencapai tujuan organisasi, mempertahankan kerjasama dan tim kerjanya, mengorganisir dukungan dan juga kerjasama orang dari luar organisasi. Definisi kepemimpinan ini menggambarkan kepemimpinan dan dalam suatu organisasi, ya. Itu pengertian dari kepemimpinan. Eh, Kalau menurut Paul Hersey, Kenneth Blanchard, dan D.W. Johnson, mendefinisikan kepemimpinan itu sebagai proses dengan formula L. Nah, yang artinya L itu adalah leadership atau kepemimpinan. Nah, jadi kepemimpinan itu dapat terjadi di mana saja, baik itu di organisasi pemerintah, organisasi bisnis, organisasi pendidikan, organisasi tentara, organisasi agama, maupun juga di keluarga. Di keluarga kalian, teman-teman mahasiswa, itu juga punya pemimpin kan, yaitu kepala keluarga, ayah gitu ya. Nah, Formula L tadi yang saya definisikan dari sebuah kepemimpinan proses yang formula L itu sama dengan F, L, F, dan S. Nah, F-nya apa? F adalah fungsi dari L, leader atau pemimpin. F-nya adalah follower atau pengikut. Dan S-nya itu adalah situation atau situasi. Nah, fungsi dari pemimpin di suatu organisasi berbeda dengan fungsi di organisasi lainnya. Misalnya, pemimpin di lembaga legislatif atau ketua Dewan Perwakilan Rakyat berbeda dengan fungsi lembaga eksekutif atau presiden. Nah, demikian juga fungsi pengikut di kedua organisasi tersebut itu juga berbeda. Nah, fungsi situasi yang S-nya tadi, dalam definisi S tadi, itu dikaitkan dengan kesiapannya atau kematangannya, ya, itu dikaitkan dengan kesiapan atau kematangan pengikut yang terdiri dari kematangan kerjanya, kematangan jiwanya, ya. Kematangan pengikut yang berbeda menyebabkan pemimpin harus mempergunakan gaya kepemimpinan yang berbeda dalam memimpin bawahannya tersebut. Nah, dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa kepemimpinan merupakan suatu proses dalam mempengaruhi kegiatan-kegiatan seseorang atau kelompok dalam usahanya mencapai tujuan di dalam situasi tertentu. Jadi, kepemimpinan akan terjadi apabila di dalam situasi tertentu seseorang mempengaruhi perilaku orang lain, baik secara perseorangan atau kelompok. Ya, ya. Eh, Menurut Wirawan, ya, menurut Wirawan, kepemimpinan itu adalah proses pemimpin menciptakan visi, ya, mempengaruhi sikap, mempengaruhi perilaku, pendapat, nilai-nilai, norma, dan sebagainya dari pengikut untuk merealisir visi. Nah, kepemimpinan merupakan suatu proses, bukan sesuatu yang terjadi seketika. Ya, jadi pemimpinan itu
merupakan suatu proses, juga tidak terjadi seketika. Nah, istilah proses dapat pula diartikan sebagai sistem kepemimpinan yang terdiri dari masukan, proses, dan juga keluaran kepemimpinan sebagai seorang pemimpin. Proses pemahaman tentang kompetensi dasar pemimpin harus diawali dengan pemahaman bahwa sesungguhnya ada mitos-mitos yang sudah berkembang tentang pemimpin. Mitos pertama yaitu the birthright atau pemimpin itu dilahirkan, bukan dihasilkan. Mitos ini memiliki akar budaya yang sangat kuat. Para pendukung mitos ini berkeyakinan bahwa seorang pemimpin itu memang dari sananya sudah ditakdirkan sebagai pahlawan yang bercirikan memiliki kekuatan fisik, semangat, kemampuan, dan kebijaksanaan yang super berbeda dari orang biasa. Nah, untuk mitos yang kedua itu adalah the four all seasons, yaitu sekali pemimpin tetap pemimpin. Mitos ini mirip dengan mitos the birthright. Hanya bedanya jika mitos the birthright menekankan pada faktor keturunan. Mitos the four all seasons menekankan pada faktor karakter dan prestasi yang dicapai atau track recordnya. Kerap kali kita dengar atau alami dalam proses pemilihan pemimpin, para pemilih pemimpin atas dasar pertimbangan prestasi atau apa saja yang sudah pernah dilakukan dan dihasilkan oleh calon pemimpin tersebut. Ya. Misalnya seorang bupati terpilih karena dulu waktu menjadi kepala desa, dia berhasil membangun desanya dari sebelumnya desanya tertinggal menjadi desa teladan tingkat kabupaten. Dalam pandangan mitos ini, sang kepala desa yang berhasil membangun desanya pasti juga berhasil mengembangkan kabupaten yang akan dipimpinnya. Ketika nanti menjadi bupati, dia pun pasti akan mampu menunjukkan keberhasilan yang sama dan seterusnya. Pada kenyataannya, mitos ini tidak selamanya benar karena keberhasilan seseorang, termasuk pemimpin, sebenarnya tergantung pada situasi dan kondisi yang ada. Keberhasilan seorang pemimpin pada masa lalu dalam jabatan dan pekerjaan yang dulu dipengaruhi oleh kondisi dan situasi yang ada. Nah, dalam kondisi dan situasi yang lain, belum tentu keberhasilannya yang sama itu dapat dia capai sebagus yang pernah ditanya. Pada kasus kepala desa yang berhasil mengembangkan desanya menjadi desa teladan tingkat kabupaten, hal yang mendukungnya mungkin saja semangat dan kemauan keras seluruh warga desa tersebut untuk menjadi lebih baik, keluar dari tingkat desa tertinggal. Semangat dan kemauan yang keras dari seluruh warga itu memudahkan sang kepala desa merealisasikan ide-idenya. Semangat dan kemauan yang keras dari seluruh warga itu juga mampu mendorong semangat bekerja bersama-sama demi kemajuan desa pada diri seluruh perangkat desa, sehingga kerjasama dan koordinasi lebih mudah untuk dilakukan. Keseluruhan faktor tersebut memberikan sumbangan yang sangat besar pada keberhasilan kepala desa dalam mengembangkan desanya menjadi desa teladan tingkat kabupaten. Nah, ketika sang kepala desa menjadi bupati, yang tidak hanya memimpin satu desa, tetapi sekian banyak desa yang belum tentu memiliki kondisi dan situasi yang sama, maka tidak dapat dipastikan bahwa dia akan mampu mencapai keberhasilan yang sama. Setidaknya dibutuhkan waktu yang cukup untuk sang kepala desa beradaptasi lebih dulu dengan kondisi dan situasi yang baru. Contoh lain, misalnya serombongan regusar yang sudah dapat terlatih, yang sudah sangat terlatih dan berpengalaman ya, memberikan pertolongan dan penyelamatan korban-korban musibah bencana alam. Melakukan ekspedisi arung jeram di sungai yang lokasinya masih rawan bersama dengan beberapa orang anggota SAR pemula. Mulanya rombongan ini berangkat tanpa ada pemimpin. Dia semua anggota menjadi pemimpin sekaligus anggota. Dalam perjalanan, rombongan ini terhadang musibah longsor besar yang mengakibatkan jalan untuk maju maupun kembali itu tertutup. Menghadapi bencana ini, anggota SAR yang sudah sangat terlatih dan berpengalaman menghadapi hal-hal semacam ini ternyata
menjadi orang-orang yang justru takut dan panik sehingga tidak mampu mengambil inisiatif mencari jalan keluar dari kepungan longsor. Sebaliknya, anggota pemula karena belum pernah mengalami kejadian semacam itu sehingga tidak mengetahui besarnya bahaya yang dihadapi. Nah, menjadi sangat tertantang dan bergairah untuk mempraktekkan ilmu-ilmu yang selama ini dipelajarinya. Akhirnya, rombongan ini berhasil keluar dari kepungan longsor dengan selamat, dengan eh, dengan selamatnya justru karena kerja baik anggota SAR. Nah, berdasarkan mitos The For All Seasons, seharusnya para anggota SAR yang sudah sangat terlatih dan berpengalaman itu menjadi orang-orang yang mampu menjadi pemimpin dalam mencari jalan keluar dari kesulitan yang dialami rombongan. Tapi pada kenyataannya justru anggota SAR yang pemula yang masih belum terlatih dan belum berpengalaman menghadapi medan musibah itu nyata yang justru tampil menjadi pimpinan yang mampu mencari alternatif jalan keluar dari kepungan longsor dan berhasil. Nah, contoh-contoh di atas memberikan gambaran betapa sesungguhnya keberhasilan seorang pemimpin pada situasi dan kondisi satu belum tentu dapat ditransfer keberhasilan kepemimpinan pada situasi dan kondisi yang lain. Mitos ketiga yaitu the intensity, artinya pemimpin itu memiliki intensitas perasaan lebih tinggi dibandingkan orang banyak. Mitos ini berkeyakinan bahwa seorang pemimpin memiliki kedalaman dan keluasan perasaan yang jauh dibanding orang-orang. Intensitas perasaan ini bisa beragam bentuknya, salah satunya intensitas emosional. Mereka lebih emosional dibandingkan orang-orang kebanyakan. Oleh karena itu, mitos ini kadang-kadang juga disebut the anger. Jadi kalau seorang pemimpin marah di kantor, bahwa lebih baik untuk saja, jangan melawan dan menunjukkan sikap. Nah, mitos marah atau the angel ini didasari pandangan teori X yang dikemukakan oleh Douglas McGregor. Itu bahwa manusia itu pada dasarnya membenci pekerjaan yang harus dikerjakannya, sehingga mereka perlu digerakkan dengan tongkat kemarahan agar mau mengerjakan pekerjaan dengan. Menurut teori X, cara yang tepat untuk membuat orang menyukai pekerjaan yang dibenci adalah dengan memarahi dan menghukumnya. Bentuk-bentuk ancaman dan hukuman nyata diyakini akan memunculkan rasa takut bekerja seperti takut takut tidak dibayar, takut tidak naik jabatan, takut diturunkan jabatan, takut tidak bisa hidup dan sebagainya. Rasa takut itulah yang harus dieksploitasi oleh teman. Seorang pemimpin harus mampu membuat anak buahnya takut karena menurut pandangan teori ini rasa takut itulah yang akan dapat menggerakkan kemauan. Oleh karena itu, mereka yang memiliki intensitas yang tinggi dan mampu menunjukkan sikap emosional yang jelas dan keras dalam. Ini begitu terkenalnya. Sampai-sampai salah satu majalah bisnis Amerika Serikat setiap tahun mengeluarkan daftar 10 besar bos tergalak di Amerika. Kriteria bos tergalak antara lain tidak mau dengan kata keras dalam mengarahkan kabar, pemarah, mudah tersinggung, kasar, kaku, dan perasaan yang mudah berubah-ubah. Pada kenyataan, pesan takut pada diri pekerjaan memang dapat meningkatkan produktivitas. Tapi pada banyak kasus ternyata kemarahan seorang pemimpin itu akan dapat memunculkan kerusakan total ketika sang pemimpin karena mereka merasa ditekan dan tidak dapat bekerja melaksanakan tugasnya dengan baik, tapi pekerjaan itu dia kerjakan dengan senang hati dan penuh kesadaran. Pekerjaan yang dilakukan dengan terpaksa dan penuh tekanan akan memperoleh hasil kerja yang secara kuantitas banyak, tetapi secara kualitas belum tentu bisa dijaga. Kekuatan dan ketahanan fisik orang bekerja juga ada batasnya sehingga tidak mungkin kualitas kerja yang diharapkan dapat dilakukan terus. Tekanan dan paksaan itu pun dalam kenyataan bisa menumbuhkan perasaan tidak suka bekerja terhadap pekerjaan yang memaksa, sehingga bukan kebaikan yang akan hancuran lah ya. Bentuk intensitas perasaan yang lain adalah rasa percaya diri, optimistik, dan penuh semangat. Jadi seorang pemimpin selain harus bisa galak, kepercayaan diri yang kuat, serta selalu optimis dan selalu penuh semangat dalam mengarahkan dan memimpin anak. Berikut kiat-kiat kepemimpinan. Pertama, jangan percaya penuh pada mitos the bird right. Pemimpin itu dapat diciptakan
baik melalui bantuan lingkungan atas upayanya sendiri. Kedua, perhatikan mitos the for all season. Seorang pun pemimpin yang bisa berhasil sepanjang masa karena setiap pemimpin hanya memiliki dan kemampuan yang tepat bagi situasi dan kondisi tertentu. Keberhasilan pada situasi dan kondisi satu tidak dapat transfer ke keberhasilan pada situasi dan kondisi lain. Yang ketiga, hindari mitos intensity atau anger. Jangan memotivasi orang dengan cara-cara kekerasan. Baiklah, teman-teman mahasiswa, demikian mata kuliah kepemimpinan yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.